Terus menurut kalian sendiri GKUP sendiri tuh gimana? Perlu nggak? Ya, bagus banget kalau misalkan ada gerakan kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus pahamin bahwasannya UUD 45 itu kan banyak hal-hal yang masih keliru sampai saat ini. Karena apa? Kalau misalkan sekali lagi kita tekankan kepada teman-teman, mungkin ini tuh akan membaik. Jadi ternyata kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memang sangat penting agar bangsa dan negara ini berjalan menuju cita-citanya dengan benar. Wah, seru juga nih, Ruth. Bener, sepakat banget. Terus menurut kalian sendiri GKUP sendiri tuh gimana? Perlu nggak? Ya, bagus banget kalau misalkan ada gerakan kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945. Ya, menurut saya sih gerakan ini tuh akan menjadi gerakan yang benar-benar wah lah di publikasi. Maka dari itu kalau bisa kajian ini diikut campurkan oleh teman-teman milenial gitu, biar teman-teman milenial itu juga tahu tentang Undang-Undang 45 secara dasar dan secara detail. Ini kan untuk arah gerak bangsa dan bernegara juga. Kalau menurut Iqbal gimana? Kita harus pahamin bahwasannya UUD 45 itu kan banyak hal-hal yang masih keliru sampai saat ini. Dan emang benar apa yang kata teman saya tadi bilang, banyak kaum milenial. Jangan kan kaum milenial, saya pun sebagai mahasiswa, mungkin di kalangan kampus masih banyak mahasiswa yang apatis, yang tidak peduli dengan lingkungannya masing-masing, lingkungan sekitar lah. Saya sih ada beberapa artikel yang saya baca, yaitu mantan wakil presiden nomor 6 di Indonesia, Bapak Sutrisno pernah berkata juga soal masalah ini, gerakan ini. Makanya saya pas nonton itu, saya jadi ingat dengan artikel itu. Bahwasannya Pak Sutrisno juga mendukung untuk mengkaji ulang Undang-Undang Dasar 45 karena masih banyak hal-hal yang keliru sampai saat ini. Untuk apa? Untuk memajukan ya ini suatu zaman kita antar selanjutnya atau bagaimana, kejelasan lah ibaratnya, karena masih banyak hak-hak masyarakat Indonesia ini nggak jelas. Dari sudut pandang Gizi, kenapa harus dikaji ulang? Ada pendapat terkait itu? Karena kalau kita bicara dalam hal fakta ya, Undang-Undang Dasar 45 itu kan tertulis dan harus dilakukan oleh masyarakat. Tetapi banyak kok hal yang terjadi di hari ini dan tidak bisa dipungkiri kok, banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia maupun dalam perlindungan ataupun apapun. Masih banyak terjadi yang orang menganggap ya udah nggak terlalu difokuskan gitu, malah tumpul ke atas malah tajam ke bawah. Banyak hal yang kayak gitu, itu kan sangat merugikan kita sebagai masyarakat biasa. Ya saya juga sebagai mahasiswa jujur aja, saya sangat mengkritisi hal itu, dan itu pasti. Tapi that's such a good statement ketika bro tadi bilang ini tuh arah gerak bangsa dan kita tahu kalau ada yang keliru. Nah masa arah gerak bangsa kita keliru, wah gimana dong? Makanya kan kita dibilang Indonesia ini sudah merdeka, padahal masyarakat kita, bangsa kita belum merdeka. Itu ironi ya, bener ya? Itu fakta. Iya benar. Bisa disurvei di lapangan ya kan. Iya memang. Kita sebagai mahasiswa ya kan. Terutama di bidang ekonominya ya, mungkin banyak hal yang bisa menjelaskan bahwasanya kita masih dijajah secara ekonomi. Betul. Makanya saya sih di sini juga sebagai kaum milenial juga, sebagai mahasiswa pun saya juga turut prihatin lah, ibaratnya ayolah kita sama-sama sadar gitu, mengingat bahwasannya ya kita sebagai mahasiswa yang dibilang sebagai agent of control atau apapun yang sebagai mahasiswa buat kedepannya, tunjukin bukan di saat kita hanya kuliah lulus kelar udah, tapi kan setelah kita kelar lulus itu apa implementasi yang bakal kita lakukan. Tapi setelah melihat video ini, sekiranya langkah-langkah apa sih yang bisa teman-teman buat untuk gerakan ini, terutama kaji ulang tersebut bisa terimplementasi? Ya untuk mahasiswa nih, kalangan saya ibaratnya milenial ya, saya sangat mendukung banget kebijakan itu. Ya makanya hari ini maupun terjadi HAM ataupun pelanggaran-pelanggaran apapun di Indonesia yang ada tertulis di undang-undang, tapi nyatanya di faktanya di lapangan enggak kok, malah pilih-pilih ibaratnya. Yang besar aman, yang bawah selalu tertindas. Nah jadi
kita di sini sebagai bangsa Indonesia juga, ya kita cuma pengen yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sentosa. Mana masyarakat adil, makmur dan sentosanya? Nah itu nggak ada sampai saat ini saya lihat. Kasihan kaum kecil, Mas. Menurut Bro Bongsu gimana? Kalau bagi saya secara besar saya ingin terus bareng-bareng kita memajukan adanya kajian undang-undang ini, kajian ulang undang-undang ini, agar teman-teman yang tidak mengetahui ikut juga dalam kaji ulang undang-undang ini. Karena apa? Kalau misalkan sekali lagi kita tekankan kepada teman-teman, mungkin ini tuh akan membaik. Nah ini juga teman-teman mahasiswa juga saya sarankan, ayo gabung, kita nongkrong bareng nih. Nah kita ngobrol sampai di mana sih bicara kajian undang-undang ini gitu. Karena ini sangat menarik sih, bagi saya itu aja. Tapi kaji ulang di sini bukan amandemen kan? Betul. Kalau amandemen kan udah sangat banyak ya, sudah 4 kali di amandemen ya. Mungkin sampai di situ ya cukup lah. Tapi kalau misalkan kajian itu kan penting. Semua hal yang ada di undang-undang yang tertulis itu wajib kita kaji ulang. Apakah jalannya lurus atau keliru atau tidak diimplementasikan. Nah itu kan kita jangan nyampe tidak tahu gitu. Kita harus tahu. Makanya kita harus ya kaji ulang. Itu lagi kalau menurut saya. Benar, teman-teman kita di sini sudah sangat sependapat bahwasanya kita harus mendukung gerakan kaji ulang perubahan UUD 1945. Dari teman-teman ada tambahan lagi? Jadi hari ini sih sah-sah saja kalau orang mengakui dirinya seorang Pancasilais, tapi tidak dikaji ulang. Itu namanya munafik, Mas. Wah, closing statement yang luar biasa, Dut. Iya, terlalu ya menusuk lah untuk mereka yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Pancasilais. Ya, apalagi anak muda ya, jangan ngaku Pancasila, nggak mau kaji ulang. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Nongkrong Bareng, dan untuk teman-teman di rumah, saksikan episode Nongkrong Bareng selanjutnya. Terima kasih.